apakah bisa atau tidak. Jadi kalau semester kemarin teori itu online dan nanti ada praktikum teman-teman. Praktikumnya itu setelah ujian autor ini di SKS teori dan satu SKS praktikum ya. Jadi nanti bersiap-siap untuk praktikumnya. Karena kita belum memiliki instalasi aquaculture, semester kemarin kita melaksanakan aquaculture-nya di Cimahi ya, di mana itu? Di Padasuka ya, di Padasuka Cimahi. Kemungkinan besar kita akan praktikum lagi di sana. Karena jauh, jadi akan saya padatkan 4 modul itu menjadi 2 kali pertemuan lapangan. Jadi dipadatkan gitu. 1 kali ke sana, 1 kali ke lapangan, itu mencakup 2 modul atau 2 pertemuan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini terkait teknis untuk praktikum? Belum ada, Bu. Baik, kalau belum ada, kita masuk ke bahan kajian ya. Bahan kajian aquaculture ini sebagian konsep-konsep dasarnya itu ada di biotek kelautan. Walaupun kalau kelautan itu fokusnya yang saline water gitu ya. Tetapi prinsip dasar ekologi akuatiknya dan biologi akuatiknya itu saya pernah sampaikan di kelautan. Di aquaculture ini kita sedikit memperdalam eh, terutama yang ada kaitannya nanti dengan pemanfaatan di aquaculture. Jadi nanti setelah minggu ini kita akan masuk ke materi definisi dan dasar biologi akuatik. Kenapa di sini sampai 2 pertemuan konsep biologi dan ekologi akuatiknya? Karena sangat terpakai gitu ya si konsep akuatiknya ini kalau belum difahami dengan betul nanti akan sulit ke sananya, materi-materi ke sananya, terutama pas praktikum. Karena saya tidak berharap teman-teman menghafal. Jadi saya tidak berharap menghafal aquaculture misalnya, jenis-jenis aquaculture seperti itu sangat tidak saya harapkan. Yang diharapkan dari mata kuliah ini teman-teman bisa melakukan analisis. Bisa melakukan analisis terutama siklus-siklus yang terjadi di sistem-sistem aquaculture seperti itu. Nanti ada beberapa sistem aquaculture yang dijelaskan sebagai contoh, yaitu RAS dan bioflok. RAS itu Recirculating Aquaculture System. Seperti ini ya. Nah ini, pons itu kolam ya. RAS itu Recirculating Aquaculture System. Jadi RAS itu merupakan salah satu teknologi aquaculture dengan menggunakan instalasi yang lebih kompleks gitu. Yang memiliki konsep dasar sustainable aquaculture. Jadi kalau saya aquaculture-nya lebih ke sustainable system, jarang menggunakan atau tidak berfokus pada artifisial gitu. Jadi saya akan lebih menjelaskan kepada sistem alami ya, pemanfaatan pakan hidup seperti itu. Kalau pakan pelet tidak akan begitu diperdalam dalam kuliah ini, namun akan sedikit dibahas gitu ya. Teman-teman bisa memperkaya diri dengan membaca literatur di luar jika ingin mengetahui pakan pelet. Kalau pakan pelet sudah ada SNI-nya ya, Standar Nasional Indonesianya, komposisi nutrisinya, kandungan-kandungan yang minimal ada di dalam pakan. Nah, pada kuliah bersama saya, kita akan coba kenalan gitu sama suplemen-suplemen diet atau pakan-pakan tambahan, pakan substitutor ya, pengganti seperti larva serangga ya,
Aquafly. Jadi ada Aquafly, yaitu pemanfaatan serangga sebagai pakan dalam sistem aquaculture. Kalau di Cimahi nanti kita akan lihat sistem aquaculture menggunakan ini maggot ya. Mungkin beberapa sudah kenal ya dengan maggot. Untuk penilaian selanjutnya, ini pindah nggak slide-nya? Ya, harus di exit dulu dari full screen. Udah ada ya? Baik. Untuk untuk penilaian, sejauh ini kemarin nilainya baik-baik ya, kecuali jika tidak mengerjakan UTS atau tidak mengerjakan UAS atau tidak mengerjakan tugas-tugas praktikum maupun tugas di kelas. Ini proporsi yang sebelah kanan ini adalah proporsi di teori ya, di teori ya. Ada keaktifan, tugas, UTS, UAS, kuis. Jadi nanti di teori juga ada tugas selain di praktikum. Selanjutnya di praktikum, di mana praktikum juga 1 SKS, jadi teori 1 SKS, praktikum 1 SKS. Di praktikum nanti ada laporan, ya 2 laporan, ada logbook sesuai modul, ada 4 topik modul, ada kuis diberikan sebelum praktikum dilaksanakan, itu ya, dan ada nilai keaktifan. Jadi nilai keaktifan nanti diberi nilainya oleh asisten biasanya di lapangan, bagaimana keikutsertaan teman-teman ya, integrasi pemahaman dengan aktivitas kegiatan yang dilakukan di lapangan. Teori memang 1 SKS ya, praktikum 1 SKS, tetapi si proporsi nilainya itu lebih besar teori. Teori akan 70 SKS dan praktikum 70 poin ya, 70% dan praktikum 30%. Jadi teori itu 2/3 dari nilai. Jadi hati-hati dengan nilai UTS. Jadi di sini nilai UTS akan cukup besar gitu ya. Akan cukup besar dari proporsi karena UTS ini masuknya ke nilai teori. Sedangkan UAS itu masuknya nanti ke nilai praktikum. Akan dirata-ratakan dengan tadi itu laporan, logbook, kuis, praktikum ya. Nah, sedangkan kuis yang ini adalah kuis teori ya, bukan kuis praktikum. Nanti akan ada kuis teori, biasanya akan ada kuis teori seperti itu. Tidak terlambat jika online ada kendala berkonfirmasi kepada saya. Sebisa mungkin tidak bolos gitu, tidak bolos perkuliahan, apalagi kalau online ya, jangan sampai bolos. Kenapa? Karena yang jadi masalah itu bukan masalah nilai kehadiran. Kalau kehadiran mungkin ada toleransi ya. Berapa persen sih toleransi tidak hadir itu? 2% ya? Apa 3 tidak masalah. Yang masalah itu pemahaman yang stres ya, meriksa soal ujian. Yang bikin pusing maksudnya dosen itu stres ketika memberikan soal ujian adalah teman-teman menjawab gitu ya, apalagi menjawabnya cukup panjang, tetapi jawabannya tidak sesuai konsepnya ya, nggak nyambung gitu. Atau ada jawaban yang nyaris betul tapi tidak terstruktur dengan baik. Karena pertanyaan-pertanyaan di mata kuliah ini kan biasanya ya pertanyaan-pertanyaan analitis ya, yang berstruktur. Pengaruh parameter ini dengan parameter yang lain seperti itu. Nah, saya minta kerjasamanya supaya bagus ya, pemahamannya itu betul gitu, sesuai. Mudah-mudahan ini kecil ya, mudah-mudahan bisa lebih efektif. Kalau kemarin kita kelas besar, mungkin kemampuan saya untuk bisa memonitor juga mungkin lebih rendah daripada kelas kecil.
Lalu jika online yang tidak terkendala sinyal dan memiliki kemampuan untuk on kamera, diharapkan on cam. Dan tugas ya dikerjakan sebaik-baiknya, dikumpulkan sesuai batas waktu. Jadi teman-teman hati-hati sekali dengan tugas. Saya itu, kita itu baru selesai kan nilai ya kemarin, ngos-ngosan gitu. Karena menunggu tugas yang belum lengkap ya, manggilin mahasiswa yang ternyata tugasnya bolong dan lain sebagainya, dan nilainya menjadi tidak lulus begitu, atau nilainya jadi tidak memuaskan ya. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Mudah-mudahan di kelas aquaculture ini baik-baik semua lah ya, laporannya dikerjakan semuanya tepat waktu ya. Dan yang terakhir itu tadarus. Tadarus tolong disiapkan, dijadwal aja dari sekarang, pertemuan 1 sampai nanti sebelum UTS, 1 sampai 6, itu siapa yang giliran tadarus, supaya nggak dipanggil-panggil, gitu, supaya nggak lama memakan waktu. Nah, selanjutnya ini urutan pertemuan. Ini muncul nggak slide berikutnya? Suka nggak muncul nih. Muncul, Ibu. Oh muncul ya, kalau saya ini ya, kalau saya geser full screen muncul ya. Takutnya teh nggak muncul kalau full screen itu, ya syukur kalau gitu. Kelas teori, jadi pertemuannya 1 sampai 7, lalu UTS pertemuan 8, lalu kelas praktikum itu pertemuan 9 sampai 15, lalu UAS pertemuan 16. Untuk kelas teori, sementara belum diumumkan online apa offline, kita offline dulu ya, offline dulu. Nanti kalau online, saya coba kabari ya sebelum hari Seninnya gitu, sebelum kuliahnya dilaksanakan. Kalau teman-teman hari Senin ada kuliah apa aja selain aquaculture? Ada kuliah yang lain nggak? Ada, Ibu. Apa? Kalau 20 ada biosensor, Bu. Biosensor. Jam berapa? Sama bioenergi, Bu. Oh iya ya. Bioenergi ya. Oke deh. Ya. Nanti saya kabarilah apakah online apa offline-nya. Gitu ya. Nanti coba belajar, jangan mengandalkan materi kuliah, baca-baca jurnal, baca literatur, baca e-book. Saya coba cari dulu e-booknya, saya coba siapkan dulu supaya teman-teman juga rajin membaca. PR dari pertemuan sekarang, tolong pelajari, baca tentang siklus nitrogen dan siklus fosfor di air. Ditulis ya. Baik, Bu. Ini aja deh. Namanya ditulis di grup, tolong tuliskan di grup tugas hari ini. Nanti saya tes di pertemuan selanjutnya ya. Ibu mohon maaf, ingin diulang tugasnya. Ini siapa yang lagi ngetik, Nurul ya? Oh iya, Bu. Baik. Terima kasih. Ya, coba tulis aja tugas untuk minggu depan. Pelajari siklus fosfor dan siklus nitrogen di dalam air. Nanti minggu depan presentasi sederhana ya, presentasi menjelaskan gitu ya, boleh pakai PowerPoint, boleh enggak, lisan gitu, masing-masing orang. Karena apa?
dua siklus ini merupakan siklus yang penting. Nitrogen dan fosfor ini limiting factor dia. Limiting factor itu faktor pembatas ya, kan kita pernah belajar ya di biodiv ya. Mudah-mudahan nggak lupa teman-teman. Cuman di biodiv kan tidak begitu karena hanya refresh lagi, pelajari lagi siklus fosfor dan siklus nitrogen di air. Karena nanti akan coba menggunakan pemanfaatan material yang dianggap sampah ya, dianggap toksika ya, dianggap pencemar di dalam air, si kandungan organik nitrogen ini ya, nanti lihat kalau dia sudah degradasi oleh bakteri, oleh degradatornya jadi apa ya, senyawa-senyawa tersebut menjadi apa. Orang kenapa ada yang melakukan itu di aquaponik, hidroponik dan aquaculture ya, tolong dibaca itu, pelajari untuk minggu depan. Baik teman-teman, untuk pengenalan dan penjelasan bahan kuliah hari ini cukup sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya belum ada, Bu. Hai, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk logbook nanti praktikum seperti biotek kelautan, bikin sendiri? Iya. Logbook nggak harus beli buku ya, karena logbooknya hanya 4. Kan punya buku bekas, buku apa itu namanya, itu buku kampus ya? Buku kampus bekas-bekas kelautan kemarin atau bekas praktikum yang lain tuh boleh digunakan ya. Boleh digunakan. Kalau tidak punya uang membeli buku kampus yang baru, boleh pakai yang bekas. Kalau masih nggak punya juga yang bekas, boleh pakai kertas HVS. Nanti pengumpulannya ke asisten praktikum di lapangan. Iya, baik, Bu. Untuk laporan praktikum, saya tidak menginstruksikan teman-teman mungkin akan keluar uang lebih untuk ngeprint dan lain-lain, jadi silakan soft copy saja. Nanti dikumpulkan ke asisten, bisa nanti saya yang menyediakan linknya, atau nanti asisten yang menyediakan linknya. Iya, baik, Bu. Oke, baik, kalau sudah selesai nggak ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan sisa waktu hari ini teman-teman gunakan untuk browsing, mencari literatur-literatur mengenai siklus nitrogen dan siklus fosfor ya, di dalam sistem air. Mau pakai contoh di laut boleh, mau pakai contoh air luar seperti di ekosistem mau di sistem pokoknya gitu ya. Mangga belah alamin, kita doa kifaratur majlis sama-sama. Allahumma bika la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan